katakan padaku, apa yang ingin kau bicarakan? Apa menurutmu masih ada yang harus dibicarakan? Kau benar-benar merasa tidak tersisa apapun di antara kita berdua, Manaf. Sangat menyakitkanku untuk mengatakan iya, tapi... Kau sangat mengenal siapa aku dan juga cara berpikirku, kan? Kalau aku mempunyai sebuah hubungan, maka aku akan menjaganya. Aku tidak akan bisa goyah hanya dengan sebuah tanda tangan atau apapun. Hari saat aku menikah denganmu, aku sudah memutuskan semuanya. Aku akan mempertahankan pernikahan ini sampai nafas terakhirku, dan kau tahu itu. Tapi kau malah melakukan hal seperti ini padaku. Kenapa, Manaf? Manaf, apa sudah sejauh itu kita berpisah? Archana, kita bersama hanya 2 bulan lamanya, Archana. Selama 2 bulan itu, kita bicara lebih keras daripada mulut kita. Tapi aku rasa kau sudah melupakannya. Kau melihat tanda tanganku, tapi kau tidak menyadari ketidakberdayaanku. Saat aku bertemu denganmu, aku merasa kaulah orang yang tepat untuk mendampingiku. Tapi mungkin aku salah, Archana. Aku lupa kita datang ke dunia ini sendirian dan kita akan pergi sendirian. Dan inilah buktinya bahwa kenyataannya kita harus berpisah. Maafkan aku, Archana. Dan kau tanda tangani surat perceraian itu, kan, Manaf? Aku benar, kan? Archana, aku menandatangani karena keinginan keluargamu. Sudahlah, lupakan saja. Itu tidak akan membantu. Kau tidak akan membantu. Kalau aku mundur, itu benar, kan? Kau tahu, Manaf, sampai hari ini aku belum tanda tangani surat ini. Karena kau belum melakukannya. Tapi setelah hari ini aku baru sadar. Aku benar-benar sadar. Apa langkah berikutnya? Aku hanya ingin bertanya sebelum aku melakukannya. Pertanyaan apa? Aku tidak bertanya karena tadinya itu tidak penting. Tapi hari ini aku harus mengatakannya. Kau tanda tangani dokumen itu dengan mudahnya. Cobalah menjadi aku dan berpikirlah dengan jernih. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, kalau kau menyadarinya, kau tidak akan tanda tangani itu. Itulah sebabnya tidak ada gunanya lagi menghabiskan waktu untuk bicarakan tentang surat ini. Aku akan bertanya padamu, Manaf. Aku akan putuskan berdasarkan jawabanmu tentang langkahku yang berikutnya. Tolong beritahu aku harus bagaimana, Manaf. Aku mohon, katakan. Kau bisa bertanya apapun yang kau mau, Archana. Dan kau akan mendapat jawaban yang aku miliki. Tapi tidak di sini. Dan aku sudah tidak tahan. Untuk membicarakan hubungan kita, datanglah ke rumahku. Ibu dan yang lainnya tidak akan ada di rumah. Mereka akan ke kuil sore ini. Kau akan mendapat jawaban dari pertanyaanmu, Archana. Datanglah ke rumahku. Manaf, tadi Kakak Ipar kemari, kan? Dia ingin membicarakan sesuatu. Dan aku merasa ini bukan tempat yang tepat. Aku minta dia datang ke rumahku. Benarkah? Manaf, masih ada kesempatan mengatasi masalah hubungan kalian. Sampai saat ini kan kalian berdua masih bersama. Dengar, Kakak Ipar hari ini datang untuk bicara denganmu. Maksudku, itu karena dia masih punya perasaan untukmu, Manaf. Kau harus yakin itu. Oh ya, Kakak Ipar akan datang ke rumahmu nanti malam. Dan kau harus mengatakan apa yang ada di hatimu. Selesaikan semua kesalahpahaman seperti ini, Manaf. Bukankah kau selalu mencari kesempatan untuk bisa bicara dengannya, kan? Dan Tuhan
telah memberimu kesempatan itu hari ini. Tapi Tarun, dia akan menikah lagi. Dia ingin melanjutkan hidupnya dan aku... Pikirkan hal positif saja. Kalau itu benar, kenapa dia datang kemari hari ini? Dengar, katakan perasaanmu kepada kakek ipar hari ini juga. Begitu kau bisa merasakan isi hatinya, maka semuanya akan selesai. Ibu, ayo sudah bisa masukkan sayurnya ke sini. Berhenti bicara sembarangan. Ibu sedang memikirkan sesuatu. Ibu sedang melamun. Otak ibu tidak bisa bekerja kalau ibu tidak makan. Mengerti? Cerewet Iya. sekali. Tutup mulutmu. Iya, baik, Bu. Paman, silakan masuk. Ibu keluarlah, ada Paman. Aku penasaran siapa dia. Kenapa bisa ada orang yang mau datang kemari? Tuan Giris, halo, selamat datang. Silakan masuk. Hei Vandita, kenapa di sini? Ayo ambilkan Iya, jus dan pergi sebentar beli ya, cemilan. Paman. Silakan duduk, mari. Nyonya Safita, aku ingin membicarakan hal penting denganmu. Ya, aku tahu dan aku juga sudah menyetujuinya. Tuan Giris, orang penting sepertimu bersedia datang kemari, apalagi yang bisa kami minta. Kami akan menerima semua pendapatmu. Apapun yang kau putuskan, aula pernikahannya, ritualnya terserah padamu. Itu saja. Sebentar, dengarkan aku. Baik. Anakmu Sachin. Ya, aku tahu tentang Sachin dan Sravani. Aku tahu. Mereka hanya anak-anak. Mereka yang memutuskan. Tapi aku tidak menerima keputusan mereka. Aku mohon padamu, buatlah anakmu mengerti. Minta dia agar jangan terlalu berharap. Tapi Tuan Giris, Sravani juga mencintainya. Sravani masih lugu. Dia tidak mengerti apa yang baik untuk dirinya. Dengar, ini rumah Manaf. Dan aku menghargai kalian semua karena Manaf. Tapi itu bukan berarti kalian bisa menikahkan anak kalian dengan Sravani. Sachin harus menjauhi Sravani. Itu akan lebih baik untuk kedua keluarga. Selamat tinggal. Ibu, kenapa Paman pergi? Lalu harus keapakan? Hantamkan ke kepalaku. Bagaimana dengan mimpi-mimpiku? Emas, perak, bengkel, Amerika. Mimpiku hancur.